Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, untuk hari ini saya masih bisa beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya sahabat ya. Salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu tentunya buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, saya kali ini baru bisa ngonten ya, atau baru bisa bikin konten karena kesibukan juga ya. Biasa musim tanam kapulaga memang nih lagi saya fokusin, jadi saya tambah juga karena musimnya ini cocok ya, bagus gitu ya untuk tanam kapulaga di tahun ini. Oke sahabat, dalam konten kali ini saya akan membahas tentang kapulaga ya. Dan mungkin ada beberapa konten yang sengaja saya buat ini karena menyangkut beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang menonton video saya, baik di video sebelumnya ataupun di video yang baru-baru ini ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai tentang perawatan kapulaga, terus mengenai hasil daripada pupuk organik, serta ada yang menanyakan juga mengenai cara budidaya kapulaga yang dilakukan oleh Abah Ucup ya. Oke, mungkin sambil jalan sambil review saya akan jelaskan ya. Dan saya akan menjelaskan antara pupuk kimia dan pupuk organik juga ya, hasilnya seperti apa serta kekurangan dan kelebihan seperti apa. Mungkin ini nggak begitu spesifik ya ke satu persoalan atau satu masalah, tetapi saya akan lebih secara umum saja ya. Jadi nanti kita sambil review. Kebetulan saya juga lagi melakukan penyiangan dan penyulaman nih di area di Guntang ini ya. Jadi saya akan sambil menjelaskan dan sambil lihat-lihat. Oke, seperti apa cuplikan video yang saya akan share ke sahabat-sahabat semua. Kita langsung saja simak videonya. Sahabat nih, karena saya juga lagi penyiangan ya, perawatan ini usianya di bawah 1 tahun. Dan saya juga akan melakukan penyulaman. Jadi ini saat yang tepat penyulaman itu di musim ini ya, bagus karena musim hujan ya, atau musim tanam itu. Tampak ada yang beberapa yang masih kosong ya. Dan ini sudah saya babatin, dan ke atas itu kapulaga putih. Kita review mengenai ini, saya melakukan penyiangannya menggunakan mesin rumput ya sahabat ya. Jadi nanti tinggal lakukan penyiangan area rumpun atau di kongkolak namanya ya. Dan ini jenis kapulaga yang saya tanam ini campur ya, ada hibrida, ada lokalnya lokal boleh dibilang seperti black cardamom ya kalau kardamomnya Indonesia. Nah ini hibridanya ya, ini tuh juga hibrida. Jadi ini hasil daripada pupuk organik itu seperti ini ya, bagus ya. Ini dan kaitannya nih buat sahabat ya yang menanyakan bahwa apakah dikembangkan ilmu dari Abah Ucup ya. Ini salah satunya saya kembangin ya, karena mungkin tidak mutlak seperti Abah Ucup, karena Abah Ucup itu memang seperti disebutkan di penjelasannya tidak menggunakan pupuk. Nah untuk ilmu yang saya kembangin, saya ambil juga ya ilmunya. Dan memang ini juga tidak menggunakan pupuk secara kimia, maksudnya pupuk itu. Tetapi memang untuk organik secara tidak langsung ini humus ya, humus ini akan menjadi pupuk buat kapulaga ya. Dan itu tergantung kepada tanahnya ya, sebelumnya diolah seperti apa. Kalau saya penyiangan dilakukan seperti itu, jadi rumput-rumput yang bekas babat ya, atau bekas potongan-potongan rumput yang sudah lembut, hancur, itu kan busuk dan menjadi pupuk ya. Secara tidak langsung dia akan menjadi humus atau pupuk organik ya.
Nah, itu salah satunya itu akan menjadikan tanah gembur ya, subur. Seperti ini ya, alhamdulillah tuh sahabat kapulaganya ini menggunakan pupuk organik ya. Yang disebut dengan metode tidak menggunakan pupuk kimia. Nah, ini bisa dilihat kapulaganya sahabatnya, ini masih pada muda. Ini kapulaga lokal sahabat tuh, ini bunga-bunganya, dan ini ya sahabat bisa dilihat tuh untuk kapulaganya tuh ya. Ini kapulaga jenis lokal, alhamdulillah bagus sahabat ya. Ini seperti ini belum saya kongkolak ya, karena ini sedang dilakukan pembabadan untuk di area-area yang kosongnya, dan ini masih kosong ya, bisa ditanam kapulaga. Tapi saya karena ini ada pohon kopi, jadi memang sengaja saya kosongin. Nah, ini juga sahabatnya, ini jenis kapulaga lokal tuh, jadi sudah mulai pada berbuah sahabat, bisa dilihat nih ya. Dan itu juga ke sana-sana ini sedang saya lakukan perawatan, dan ini menggunakan pupuk organik sahabat ya. Nah, ini juga belum saya siangin nih, tapi di area rumpun ini bersih ya tuh. Oke, kita lihat-lihat ke bawah, karena ini lumayan juga luas ya sahabat. Jadi kita lewat sini. Nah, ini persiapan sebelum tanam itu kita harus dilakukan penyiangan dulu seperti ini ya. Nih harus kita persiapkannya seperti ini, kita babah dulu rumput-rumputnya sebelum pelobangan. Dan ini yang akan menjadi pupuk ya, akan menjadi pupuk humus tuh. Ini akan busuk, dan ini sengaja enggak saya kumpulkan di satu titik, tapi lebih cenderung seperti mulsa begini ya. Jadi nanti busuk dan pupuknya rata untuk tanah penggemburannya ya sahabat ya. Tuh ya, jadi mengenai kenapa sih ilmu Abah Ucup belum update perkembangannya ya, ada yang bertanya seperti itu ya. Ini karena kalau saya langsung update di lokasi Abah Ucup itu kan Abah Ucup sudah jadi ya, jadi kita nggak bisa untuk melihat teknik yang beliau lakukan, tetapi setidaknya mungkin suatu saat bisa saya update ya cara yang dilakukan Abah Ucup, karena beliau juga sibuk, saya juga sibuk, jadi saya belum bisa membuat konten dengan Abah Ucup ya untuk cara penanaman dan cara perawatannya. Tetapi untuk panen beliau memang seperti di video sebelumnya ya, selalu meningkat setiap tahunnya ya. Dan ini tetapi untuk cara dan tekniknya saya lakukan di lokasi saya juga ya, seperti Abah Ucup, tapi saya kombinasi dengan teknik yang saya pakai ya, karena itulah seninya bertani. Kita mungkin punya masing-masing trik dan metode yang berbeda-beda ya, walaupun memang tujuannya sama dan hasilnya sama juga bisa jadi ya, tetapi ada teknik masing-masing petani itu beda-beda. Itulah kayaknya petani ya, petani itu kayak ilmu ya, selain panen yang apa yang kita tanam, panen juga ilmu ya. Nah, ini jadi setelah disiangin begini, ini saya lakukan untuk penyulaman ya, penyulaman. Lalu kita siapkan bibit juga ya, bibit
yang itu udah saya karantina bibitnya. Mungkin bagus juga ya kalau langsung ditanam, tetapi kalau kita belum sempat bisa dikarantina agar tidak stres juga. Dan ini untuk hasil pemupukan di kapulaga hibrida sahabatnya. Ini menggunakan organik, bagus juga ya. Ini bagus juga, alhamdulillah normal ya. Ini dengan menggunakan metode organik sama kapulaga yang masih muda-muda. Nah itu sahabat ya. Jadi hasil daripada organik itu bisa lebih bagus dari pukim. Kenapa? Organik itu bisa awet ya, untuk umur kapulaga, usia kapulaganya itu bisa awet. Kalau pupuk kimia memang hasil sama juga ya, bisa lebih banyak, lebih melimpah panennya, tetapi umur kapulaga akan pendek ya, setahun 2 tahun 3 tahun, paling lama 4 tahun itu udah 3 tahun 4 tahun itu udah apa namanya, lodoh kalau bahasa sini mah, itu tuh pada mati ya, rontok nih seperti ini. Nah ini yang dilakukan saya tuh menggunakan pupuk organik, hasilnya bagus, normal ya. Seperti Abah Ucup juga kan nggak pernah dipupuk, beliau bilang nih panjang-panjang ya. Dan saya selain teknik Abah Ucup saya pakai, yaitu tidak lakukan pemupukan kimia ya, dan menggunakan metode hanya penyiangan, perawatan ya, difokusin. Serta kalau saya memang dikasih pupuk seperti arang sekam, itu untuk penyeimbang atau penetral juga ya. Nah saya kasih arang sekam, jadi saya fokusin penggemuran di media tanam dengan metode sabut kelapa dan arang sekam. Serta mungkin saya tambahkan kohe, dan ini memang menggunakan pupuk organik ya. Adapun pupuk tambahan organik cairnya itu buatan sendiri ya, POC. Dan hasilnya alhamdulillah bagus ya, tidak mesti harus pakai pupuk kimia ya. Nah itu sahabat ya. Jadi ini sehat-sehat juga untuk hijau daunnya ya, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir kalau pupuk organik itu, asalkan kita mau bikin sendiri ya, karena banyak pupuk kandang atau humus-humus ini juga bisa, apalagi yang sudah difermentasi itu lebih baik, lebih bagus. Sebenarnya mah intinya fokus, konsisten, yaitu orang kadang-kadang tidak konsisten dengan tanamannya, sehingga panennya pingin bagus tapi perawatannya tidak dilakukan, bahkan habis nanam mudah tinggal gitu. Ini kan bukan bicara sedikit ya, karena banyak. Jadi kadang-kadang sebagai petani itu kadang-kadang males. Nah ini yang salah satu faktor penyebab gagalnya buah atau kurang bagusnya hasil yang diinginkan. Nah itu karena tingkat perawatan. Ini bagi petani pemula ya seperti saya, yang mungkin bagi petani-petani yang mungkin apa-apanya modalnya apa-apanya beli ya, misalkan bibit beli, lahan sewa atau beli, perawatan juga bayar tenaga, itu akan lebih berasa ya. Dan mungkin kalau setengah-setengah bisa saja hasilnya kurang bagus atau tidak sesuai harapan. Makanya kalau budidaya kapulaga itu harus fokus ya, fokus seperti sudah sering disampaikan oleh rekan-rekan saya juga ya, sahabat-sahabat saya, sabar dan fokus ya. Kita perawatan harus intens, terutama perawatan di bawah 1 tahun itu memang harus sangat fokus. Ini seperti saya juga udah pada banyak lagi ya gulma-gulmanya dan rumput-rumputnya. Ini alhamdulillah ya udah pada sehat nampaknya. Jadi tetap
Ini masih saya lakukan perawatan. Nah itu sahabat ya, adapun yang menggunakan pupuk kimia seperti sempat saya bikin konten ganda silbe ya, itu di area Bang Din ya, lokasi teman saya. Jadi memang belum saya update kembali ya, karena kalau saya sih merekomendasikan pupuk organik. Bukannya kurang bagus ya pupuk kimia itu, sempat saya review juga kan ya, pupuk kimia itu seperti NPK nya, karena NPK itu semua pupuk bagus ya sahabat, cuman ini untuk umurnya saja antara organik dan kimia itu ada perbedaan untuk kapulaga itu di umur kapulaga, dan mungkin kualitas daripada hasil itu dalam arti kandungan yang dikandung kapulaga itu lebih aman organik ya kalau untuk dikonsumsi di mana-mana ya. Jadi itu sebenarnya sahabat ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini sahabat ya. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang bertanya ya, baik melalui komentar ataupun DM ya, WhatsApp ke saya, bahwa bukannya saya tidak mengembangkan masalah organik, karena di video sebelumnya ada yang membahas tentang pupuk kimia. Ya wajar ya, kalau namanya petani itu kita pasti dipertemukan dengan beda-beda petani ya, karena sahabat-sahabat juga ada yang menggunakan kimia, ada yang menggunakan organik. Itu kembali lagi kepada petaninya. Tetapi sebagai petani saya juga ya tidak bisa, ya saya juga harus mereview, harus mencoba ya, bahwa baik buruknya oleh antara kimia dan organik itu apa gitu. Jadi sehingga kita punya kesimpulan mana yang terbaik, walaupun kita sudah paham, sudah tahu organik itu lebih bagus, tetapi kita tetap harus mencoba untuk parameter atau tolak ukur sebagai petani ya, dalam pengembangan kapulaga khususnya. Itu maksud saya sahabat-sahabat ya. Jadi intinya saya sih lebih rekomendasi ke organik ya. Oke, apapun pupuknya pasti sama-sama bagus ya kalau namanya pupuk baik kimia atau organik, tetapi ada kalanya efeknya ya. Efeknya mungkin sahabat bisa menilai sendiri. Kalau saya sih lebih cenderung ke organik, jadi lebih aman juga, apalagi ini masalah rempah ya. Masalah rempah itu untuk dikonsumsi, jadi lebih aman organik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share, dan terima kasih sudah menonton videonya. Ini hanya ngobrol dan sharing saja. Silahkan jika ada pertanyaan terus di layanan komentar ya. Bagi yang perlu WhatsApp saya, silahkan cantumkan nomor WhatsAppnya di layanan komentar, nanti saya follow ya. Dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Semangat selalu buat sahabat Kapulaga Nusantara, dan salam sukses, salam sehat untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Salam sahabat Kapulaga Nusantara, salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam petani pemula, salam petani 19. Sehat selalu, sukses selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.